Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita maghfirah, rahmat dan jannahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala sungguh di atas khuluqin akhlak azim. Azim artinya akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Sering kita dapati di masyarakat kita apabila menyebut nama atau kata akhlak disandingkan dengan kata karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala firmankan bukan wa innaka la'ala khuluqin karim, bukan akhlak yang mulia, tidak, tapi lebih daripada itu, azim, khuluqin azim, yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW begitu agung, begitu besar, Masya Allah. Maka dari itu Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasulullah ya, untuk kalian satu suri tauladan yang baik. Subhanallah. Maka itu di sini kita menjadi satu kewajiban bagi umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa meneladani akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara akhlak yang beliau ajarkan kepada kita disebutkan oleh para ulama dalam kitab Dawawainul Ahadits bahwa Rasulullah SAW ketika bergaul, ketika bersosial, melakukan amal sosial dengan para sahabatnya, maka kita dapati beliau orang yang luar biasa. Beliau adalah orang yang mudah senyum, sampai Rasulullah sabdakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa senyum dikatakan sebagai sedekah? Dijelaskan oleh hadis yang lain, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Maka dari itu ketika kita senyum kepada orang lain, kita sedang membahagiakan orang lain. Coba kita lihat apabila ada orang yang
tidak pernah senyum sama sekali. Apakah terlihat dia bisa membahagiakan orang? Berbeda dengan orang yang tersenyum. Kita sedang berbuat baik kepada orang lain, meskipun kebaikan itu kecil. Kebaikan kecil apapun seseorang kemudian diterima oleh orang lain, itu adalah sedekah. Maka itu Allah Rasulullah sabdakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, perbuatan ma'ruf maksudnya adalah perbuatan kita kepada orang lain berupa kebaikan-kebaikan, itu adalah sedekah. Seorang sahabat bernama Jarir ibn Abdullah al-Bajali mengatakan bahwa la yahjubu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani ala wajhi illa tabassuman. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menutup diri dariku semenjak aku masuk Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah pribadi yang eksklusif, bukan pribadi yang tertutup, bukan pribadi yang sulit ditemui, bukan pribadi yang jaim. Beliau adalah pribadi yang terbuka untuk sahabat-sahabatnya. La yahjubu anni, tidak pernah menutup diri dariku. Wala ra'ani ala wajhi illa tabassuman, tidaklah beliau melihat wajahku melainkan dalam kondisi senyum. Jadi setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jarir bin Abdullah al-Bajali selalu senyum. Jadi apabila dilihat selalu senyum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis yang lain Amr bin As juga mengatakan begitu. Setiap kali aku bertemu dengan Rasulullah, selalu Rasulullah senyum kepadaku, hingga aku mengira bahwa aku adalah orang yang paling dicintai oleh beliau. Subhanallah. Kemudian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wajah yang enak dipandang. Suatu ketika salah seorang sahabat, Ka'ab ibn Malik, ditanya oleh seorang tabi'in, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kas-saif, apakah dulu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Apakah tajam, pandangannya tajam, ke bahasa kita? Kemudian Ka'ab mengatakan, la, tidak, bal kal qamar, bahkan seperti rembulan. Masya Allah, seperti rembulan. Itulah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enak dipandang. Bukan wajah yang selalu murung, bukan wajah galak, wajah yang selalu teduh, wajah yang selalu enak dipandang, yang selalu senyum. Masya Allah. Kemudian seorang sahabat bernama Jabir bin Samurah mengatakan bahwa aku pernah keluar dari rumah pada malam Lailatul Badr, pada malam bulan purnama. Aku melihat betapa indahnya bulan purnama. Ternyata ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga keluar rumah. Aku melihat wajah Rasulullah, aku lihat pula bulan purnama. Ternyata wajah beliau lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah. Itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih indah dari bulan purnama. Bagaimana kita bisa bayangkan itu? Ya Allah ya Rabb. Maka itu jangan lagi wajah-wajah seram ada dalam muka kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW sosok yang selalu senyum kepada para sahabat. Siapapun ditemui dan beliau senyum. Bahkan ada seorang yang kafir bernama Thumamah bin Usal. Saat menjadi tawanan, ditaruh di Masjid Nabawi. Setiap hari ditanya, wahai Thumamah, bagaimana kabarmu hari ini? Tapi wataknya keras. Thumamah mengatakan, in taktul dadamin, jika engkau bunuh aku adalah orang yang memiliki darah. Maksudnya adalah, jika kamu bunuh aku, wahai Muhammad, ya, umatku di belakang
mereka tidak akan tinggal diam. Aku memiliki darah, maksudnya darahnya betul-betul berharga bagi kaumnya. Jika engkau lepaskan, jika engkau ingin tebusan, aku siap nebus diriku. Dan jika engkau maafkan aku, itu urusan kamu. Ketemu lagi, masih keras lagi Sumamah ini, sampai akhirnya pada hari ketiga ketika ditanya, wahai Sumamah, bagaimana kabarmu hari ini? Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luar biasa. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga orang yang suka menyapa. Bahkan jangankan orang-orang dewasa, anak-anak kecil saja disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyapa anak-anak kecil, mengucapkan salam kepada anak kecil, menyapa. Kemudian para tabi'in bertanya, wahai Anas, anak-anak kecil engkau sapa, engkau beri salam? Kan seharusnya anak-anak kecil yang nyalam salam kepada yang dewasa. Apa kata Anas? Dulu Rasulullah juga melakukan apa yang aku lakukan. Masya Allah. Dalam hadis yang terkenal, ya Aba Umair, ma fa'alan. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh pipit itu? Burung pipit yang dimiliki Abu Umair dan meninggal dunia, kemudian mati. Subhanallah. Disapa. Rasulullah suka menyapa para sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, juga seseorang yang selalu apabila berjalan itu wangi. Para sahabat, kata Abdullah bin Abbas, jika para sahabat itu di pasar tiba-tiba mencium bau kasturi, mereka langsung sudah tahu Rasulullah datang nih. Rasulullah datang. Masya Allah. Ini luar biasa. Beginilah Rasulullah SAW mengajari kita. Selalu terlihat segar, selalu terlihat semangat, selalu enak dipandang, selalu dicium wangi. Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Maka kita berusaha untuk mengikuti beliau sebagai umatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga orang yang sangat tawadu. Sangat tawadu. Ada salah seorang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian setelah itu ada orang datang lalu bertanya, ayyukum ibnu Abdul Muttalib, siapa di antara kalian yang putranya Abdul Muttalib? Maksudnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa di antara kalian yang putranya Abdul Muttalib? Maksudnya mencari Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Seorang datang mencari Nabi Muhammad dan tidak tahu mana yang Nabi Muhammad. Rasulullah SAW adalah sayyidul qaum, bal sayyidun nas. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin bagi kaumnya, bahkan pemimpin bagi semua manusia. Tapi ketika orang datang tidak tahu, maka para ulama menjelaskan bahwa karena ketika itu Nabi Muhammad SAW, pertama, pakaian beliau tidak beda dengan pakaian para sahabatnya. Tidak seperti presiden atau raja, pasti pakaiannya berbeda dengan para sahabatnya. Dan Rasulullah tidak, sangat tawadu. Saking tawaduknya tidak diketahui mana pemimpin dan mana bukan pemimpin. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika duduk-duduk dengan para sahabatnya, duduknya tidak lebih tinggi daripada para sahabat, maka duduknya sama, bareng. Itu adalah sayyidul qaum bal sayyidun nas. Seperti itu tawaduknya beliau. Masya Allah. Bahkan sampai beliau sendiri mengatakan, beliau sendiri bersabda, Anna sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin
bagi seluruh anak Adam akulah pemimpinnya. Wala fakhar, bukan untuk berbangga-bangga. Beliau sendiri mengatakan, aku pemimpin seluruh manusia, tapi aku bukan untuk bangga. Aku mengatakan ini, ya Allah. Itulah akhlak Rasulullah SAW saat berjumpa dengan para sahabat, saat berjumpa dengan orang kafir, bahkan saat ingin tidak ada sama sekali membanggakan diri. Saat duduk dengan para sahabat, Masya Allah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana nanti Rasulullah SAW ketika semua di padang mahsyar, ternyata manusia semuanya menunggu padang mahsyar dan tidak segera dihisab, sedangkan ketika itu matahari sudah didekatkan, semua masing-masing dari manusia mengkhawatirkan dirinya sendiri karena di hadapannya ada neraka, tapi hisab tidak segera dilaksanakan. Manusia semuanya meminta kepada Nabi Adam, wahai Adam, apakah engkau tidak melihat apakah engkau tidak melihat kondisi kami ini? Berilah kami syafaat. Tapi ini Nabi Adam tidak bisa. Coba datang ke Nuh juga tidak bisa. Datang ke Musa tidak bisa. Datang ke Ibrahim tidak bisa. Datang ke Isa tidak bisa. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah memberikan syafaat, meminta kepada Allah, baru kemudian dilaksanakan hisab. Subhanallah, bahkan hisabnya manusia pun nanti akan terlaksana apabila sudah ada syafaat dari Rasulullah SAW, karena beliau adalah pemimpin manusia. Masya Allah. Dan surga tidak akan dibuka nanti berikutnya ketika orang-orang beriman semuanya, yang bahkan yang tidak perlu dihisab, langsung masuk surga tanpa hisab, tidak segera masuk surga sampai mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat, dan surga tidak akan dibuka sampai Nabi Muhammad memberikan syafaat. Itu Sayyidun Nas, pemimpin seluruh manusia. Tapi bagaimana akhlaknya tadi kita bisa lihat, Masya Allah. Semoga kita mampu meneladani akhlak beliau, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tasma'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.